adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan sebuah cerita rakyat berjudul Lutung Kasarung. Sebelumnya, kakak akan memperkenalkan tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Ini adalah Prabu Tapa Agung. Ini adalah Lutung Kasarung. Ini adalah Pangeran Lutung Kasarung. Ini adalah Purbasari. Ini adalah Purbasari yang buruk rupa. Ini Purbararang. Dan ini adalah Pangeran Indrajaya. Kisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Ia mempunyai 2 orang anak bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, kemudian ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, untuk menggantikannya sebagai seorang ratu. Aku sudah tua, saatnya aku turun tahta. Purbasari, aku akan menunjukmu sebagai penggantiku. Aku adalah putri sulungmu, Ayahanda. Seharusnya Ayahanda memilihku. Tidak bisa, keputusanku sudah bulat. Kemarahan yang memuncak membuat Purbararang mempunyai niat untuk mencelakai adiknya. Ia menyuruh seorang penyihir untuk mengubah adiknya menjadi buruk rupa. Keesokan harinya, kulit Purbasari berubah menjadi bertotol-totol hitam. Apa yang telah terjadi padaku? Lihat Ayahanda, masa Ayahanda menyuruh orang yang terkutuk seperti itu sebagai pengganti tahtamu? Dia tidak pantas menjadi seorang ratu. Betul putriku. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana. Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku. Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat, seret dia. Kemudian, diusirlah Purbasari dari istana. Lalu, sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan dan membuatkan sebuah gubuk untuk tempat tinggal Purbasari. Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuk, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Siapa kamu? Tuan Putri, jangan takut. Saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Akhirnya, Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Lutung, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil. Tuan Putri, mandilah di telaga ini. Apa manfaatnya bagiku? Ceburkan dirimu. Akhirnya, Purbasari menceburkan diri ke dalam telaga itu. Lalu, sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali. Wah, apa yang telah terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih. Ya Putri, sama-sama. Esokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana. Bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik? Ini semua berkat Lutung Kasarung. Baiklah, aku kalah. Tapi sekarang ayo adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku, Indrajaya. Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pangeran tertampan di negeri ini. Dia adalah tunanganku. Lutung Kasarung pun melonjak-lonjak seakan-akan menenangkan Purbasari. Jadi, monyet itu tunanganmu? Iya, memangnya kenapa? Lutung Kasarung kemudian bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Lutung, ternyata kamu adalah seorang pangeran. Ya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh penyihir menjadi seekor lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya. Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu, Purbasari. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang. Akhirnya,
Purbasari menjadi seorang ratu dengan didampingi oleh seorang pemuda tampan bernama Lutung Kasarung.